Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Nedi Kranto, NIM 19112937. Perkenalkan, nama saya Aroyan Cahyaning Ratri, NIM 19112950. Saya Rois Baru Rozi dengan NIM 19112956. Nama saya Aldio Rasmana Dengkalba, NIM saya 19112963. Saya Damar Jati Bajaji, NIM 19112979. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final project kami tentang inventor gudang. Yang pertama dari library. Library di sini ada IOStream yang digunakan untuk standar input output cout in. Kemudian ada define max 100 yang berarti nilai max bernilai 100. Kemudian ada ctime digunakan untuk library dari waktu. fstream digunakan untuk mengakses file txt atau kita dapat membuat file txt, kemudian kita memasukkan nilainya ke file txt tersebut. Kemudian ada windows.h digunakan untuk tipe data handle yang nanti handle digunakan untuk color, yaitu warna. Kemudian ada using namespace std. Nah, di sini digunakan agar kita tidak menuliskan std di setiap baris programnya. Kemudian ada fungsi bertipe void, kemudian ada nama fungsinya itu setColor, kemudian ada variabelnya. Nah, ini tipe data dengan variabel, kemudian ada variabel color. Nah, kemudian ada tipe data lagi. Nah, handle ini adalah tipe data yang diakses dari Windows tadi. Ya, kemudian hakon adalah nama dari variabelnya. Kemudian ada get std handle, std output. Ini nanti digunakan untuk memberi warna. Kemudian ada set console txt attribute hakon color. Nah, di sini nanti yang berpengaruh terhadap warnanya nanti. Nah, color ini nanti diberi nilai berdasarkan nanti kita ingin memberi nilai berapa, 1, 2 atau berapa nanti yang akan berakibat pada warna nanti. Kemudian ada in, tipe data in dengan variabel i, nilai. Kemudian ada array hs max. Nah, max ini tadi diambil dari nilai sini. Nah, ini kan tadi max. Kemudian ada logs. Nah, iya. Ini digunakan dari fungsi tersebut agar semua fungsi dapat mengakses ini. Kemudian ada struct admin kemudian di dalam struct admin ada tipe data string dengan variabel nama array 5, kemudian ada array id 5 juga, kemudian ada in password yaitu 5. Nah, di sini kenapa saya pakai 5? Karena anggota kelompok saya ada 5 ya. Kemudian nama dari struct tersebut adalah admin yang akan digunakan pada fungsi mainnya nanti. Kemudian ada string date, di sini ada fungsi bertipe data string. Kemudian date ini adalah nama fungsinya, ada time t now sama dengan time 0. Kemudian ada string dt. Nah, di sini ada dt dengan tipe data string sama dengan si time now. Nah, ini digunakan untuk men-save dt ini men-save dari atau mengcopy nilai dari si time now. Si time now ini berarti waktu sekarang, dari hari, tanggal, waktu, detik, dan jam. Nah, kemudian nilai kembalian dari fungsi ini adalah dt. Nah, dt ini adalah string tadi. Nah, kita harus samakan. Di sini ada string dt dan di sini tipe datanya juga harus string. Jika ini in dt, maka di sini juga harus in. Nah, kemudian ada struct stack. Nah, di sini ini adalah untuk stacknya nanti. Di sini ada string nama, jenis, merek, kemudian in batas kode, ada array juga di sini. Nanti maksudnya berarti array of struct, kemudian ada int max berarti struct of array atau array of struct, kebalik, mohon dimaafkan. Kemudian ada tampung, di sini tampung nanti juga ini ada berarti ada dua buah struct. Yang pertama int max sebagai array, kemudian ada tampung. Nah, tampung di sini nanti gunanya untuk menampung dari nilai dari int max untuk ditukar dari 1, 2 atau 21 atau sebaliknya. Kemudian ada struct history digunakan untuk dari history nanti yang digunakan pada riwayat. Kemudian string, ini ada tipe data string pelaku tugas waktu. Nah, waktu ini mengakses dari date nanti. Kan ini string, ini juga harus string nanti.
Kemudian ada in history marks, history flag. Nah, history flag digunakan sebagai tanda apakah nanti bernilai 1 atau 0, digunakan agar kita mengetahui itu barang masuk atau barang keluar. Itu cuman buat pertanda aja. Kemudian nama dari strategi riwayat marks. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan fungsi login. Fungsi login ini berfungsi untuk kita masuk pada aplikasi atau program ini nantinya. Nah, di sini ada dua tipe data, yaitu string dan in. Lalu string sendiri diikuti dengan variabel nama ID, dan yang untuk in diikuti dengan variabel pas, peluang, dan SF sama dengan 0. Lalu di bawah ini ada 3 admin yang akan bertugas nanti, yaitu dengan admin ini menggunakan pendeklarasian fungsi struct yang di atas ini. Dengan nama struct-nya sendiri yaitu admin, dan di bawah ini merupakan tipe membernya yaitu string dan in. String sendiri diikuti dengan nama membernya yaitu nama dan ID, dan in sendiri diikuti dengan password yang masing-masing array dengan menampung sejumlah 5. Lalu kita lanjut saja pada proses login di sini. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan nama atau ID. Lalu untuk get line-nya sendiri agar cin dapat membaca spasi, dan karena kalau tidak menggunakan maka hanya akan membaca kata terdepangannya saja. Nah, untuk nama atau ID sendiri bisa diambil dari admin yang pertama ini, atau admin yang kedua, atau admin yang ketiga. Lalu kita masuk pada perulangan atau for dengan inisiasi yaitu log sama dengan 0, lalu menjalankan syarat yang selanjutnya yaitu log kurang dari 3 atau 0 kurang dari 3 yang bernilai true, maka akan menjalankan kondisi di sini atau menjalankan percabangan if dengan nama ID sama dengan nama admin, atau nama ID sama dengan admin ID. Lalu di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Jika nama atau ID yang diinputkan salah atau ingin menggunakan nama atau ID yang lain, dengan contoh saya login dengan nama saya sendiri, Aroyan Cahyaning, atau menggunakan ID ini, saya bisa menggunakan nama atau ID selain saya, yaitu Damar ataupun Rois. Lalu untuk tadi kita bisa memasukkan 0 untuk kembali. Nah, jika saya sendiri sebagai contoh untuk yang tadi dimasukkan nama atau ID ingin menjalankan aplikasi ini, maka saya diminta untuk memasukkan password di sini. Jika password yang diisi salah, akan menuju pada percabangan yang di bawah ini. Lalu cin file fungsinya sendiri agar saat proses input terjadi kesalahan menginputkan huruf atau string, maka program tidak akan langsung keluar, dan syarat ini kondisinya harus bernilai benar. Lalu akan menjalankan instruksi yang di bawah ini dengan peringatan nanti yang akan muncul yaitu password salah dan masukkan password yang valid. Nah,
kan tadi jika saya menginputkan passwordnya berupa string atau huruf. Nah, nanti di sini yang akan bertugas yaitu seinclear atau yang diinputkan tidak masuk pada struct agar tidak tersimpan. Jadi yang tadi saya inputkan itu akan terabaikan atau terhapus. Lalu cInIgnore di sini berfungsi mengabaikan baris sejumlah karakter yang diinputkan tadi. Lalu di sini diminta untuk memasukkan password yang valid. Nah, jika syarat pada while ini lebih dari sama dengan 3, akan menuju pada proses login yang di sini, yang di atas ini, atau login kembali dengan menginputkan nama atau ID kembali. Lalu jika password yang diinputkan bernilai true atau benar, maka akan bertuliskan sukses, yaitu atau berhasil dengan nilai SF sama dengan 1. Jika kondisi if ini SF sama dengan 0 atau saat penginputan nama atau ID salah, akan menuju statement yang di bawahnya ini dengan menunjukkan peringatan nama atau ID tidak ditemukan. Maka akan diminta untuk menginputkan nama atau ID yang sudah tertera di atas tadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi tambahkan atau void tambahkan. Nah, void tambahkan ini atau fungsi tambahkan ini berfungsi untuk menambahkan barang yang akan dimasukkan pada gudang nantinya. Di sini mempunyai satu tipe data yaitu in dan diikuti dengan variabel n1. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nama, jenis, dan merek barang yang nantinya akan dimasukkan pada gudang. Dan di sini menggunakan pendeklarasian fungsi struct yang sudah dijelaskan dengan teman saya yang tadi. Lalu di sini juga kita diminta untuk menginputkan kode barang atau kode sebagai penanda barangnya nanti. Nah, jika penginputan berhasil, maka akan menjalankan baris 123 ini. Nah, jika saat proses penginputan terjadi kesalahan, yaitu berupa huruf atau string, maka tidak akan langsung keluar karena di sini ada cInfile yang berfungsi sebagai yang tadi, yang berfungsi tidak akan langsung keluar jika kita menginputkannya salah. Nah, di sini kita juga diminta untuk memasukkan kode yang valid yang diinputkan pada struct yang nantinya akan terabaikan di sini, dan yang intinya mengabaikan baris sejumlah karakter yang diinputkan nanti. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan kode yang valid atau kode yang baru. Nah, jika katakanlah saya tadi memasukkan kode 1. Nah, lalu saya menambahkan barang lagi dan di sini saya memasukkan kode yang sama yaitu 1. Maka akan menjalankan perulangan for yang di sini. Nah, di mana inisiasinya sendiri n1 sama dengan 0 dan menjalankan syarat yang di sini atau n1 kurang dari i atau 0 kurang dari i, maka akan menjalankan pernyataan percabangan di bawahnya ini. Lalu, jika 0 atau jika 0 sama dengan kode yang diinputkan, misal i tadi sama dengan 1, maka kode sudah ada. Dan kita diminta untuk mengisi kode baru. Nah, maka di sini kita kan diminta untuk memasukkan kode yang baru atau goto kode. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi di sini ada fungsi void init. Ya, void init ini berfungsi untuk menginisialisasi agar
kita memulai struct itu berawal dari main 1, tidak dari 0. Karena jika kita memulainya dari 0, maka struct yang paling bawah itu dilewati. Jadi nilainya itu melompat. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Jika if nilai batas kurang dari 0, maka if nilai batas sama dengan min 1. Nah, di sini ini adalah menginisialisasi agar struct ini batasnya itu dimulai dari min 1. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah in jumlah. Ini untuk mengetahui jumlah dari struct. Ya. Di sini ada in ign kembali. Ini hanyalah tipe data, mau diubah sebagai nama variabelnya, mau kembali masuk atau apa terserah. Kemudian di sini ada tanda kembali sama dengan 0. Kemudian ada ign sama dengan inf. Ini adalah struct ke nilai nanti diaksesnya tidak berdasarkan sort, nanti kita search dan sort. Nah, itu dari situ. Kemudian titik batas. Nah, kemudian ada for ign lebih dari sama dengan 0, ign main. Nah, kemudian berarti di sini kan nanti ign kan nilai batasnya paling tinggi, nanti di main terus. Agar tidak mengubah nilai batas, kita menggunakan ign saja. Ini hanya ada di fungsi jumlah. Kemudian ada kembali sama dengan inf nilai titik jumlah barang ke ign, berikan ke ign bisa ke 10, ke berapa ditambah kembali tadi kan awalnya 0. Kemudian di sini ada return kembali. Nah, berarti kita kembaliannya nanti adalah atau return dari fungsi ini adalah nilai kembali nanti didapatkan dari perulangan fungsi ini. Apakah nanti ini bisa jadi nilai ke 9 ditambah kembali yang awal 0, nanti ke 8 ditambah kembali kan tadi 9, berarti ditambahkan lagi, diulang-ulang terus sampai syarat ini sudah tidak berlaku lagi, maka return kembali, mengembalikan nilai tadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi void masuk. Di fungsi void masuk ini ada variabel yang bertipe data integer. Ini bernilai max. Max itu sudah didefinisikan di atas, yaitu senilai 100. Dan jumlah ini juga senilai max, yaitu 100. Di sini ada percabangan bersarang. If env dot batas sama dengan max min 1. Siap barang penuh. Ini untuk memastikan bahwa si stucknya ini dimulai dari 0 dan bernilai maksimalnya itu 99. As if jumlah sama dengan max. Jika jumlah yang diinputkan user nanti ini melebihi sama dengan 100, maka akan tampil barang penuh. Else inv nilai dot batas plus. Ini untuk menambahkan nilai stucknya ini, yang masuk ke stuck ini supaya bertambah. Si out masukkan jumlah barang, si in inv nilai jumlah barang. Ini untuk memasukkan jumlah barangnya. Lalu ini untuk jika yang diinputkan oleh user ini tidak sesuai dengan tipe datanya yaitu integer, maka akan tampil masukkan jumlah yang valid. Si in clear untuk menghapus inputan yang dimasukkan tadi yang tidak sesuai dengan tipe datanya. Sin ignore ini untuk mengabaikan baris sebanyak max, yaitu 100. If nilai jumlah barang inv nilai dot batas kurang dari sama dengan 0, maka akan tampil jumlah barang tidak relevan. Sistem pause. Jika jumlah yang diinputkan oleh user ini kurang dari sama dengan 0, maka akan tampil jumlah yang tidak relevan dan akan kembali ke
goto ulangi. Dan else if inv nilai.cml barang inv nilai.batas kurang dari hh, itu berarti jika nilai yang diinputkan, jumlah yang diinputkan oleh user itu melebihi dari max, yaitu hh tadi itu 100 ya, maka akan tampil jumlah melampaui batas. Sin ignore untuk mengabaikan baris. Lalu akan tampil jika semua yang diinputkan oleh user itu tadi jumlahnya tidak melebihi 100 dan kurang dari sama dengan 0, tidak kurang dari sama dengan 0, maka akan tampil pengirim barang. Dan semua ini akan terekam dalam history. Nantinya akan ditampilkan dalam history. Lalu akan tampil juga setelah itu, setelah masukkan pengirim barang itu akan tampil barang sejumlah inv nilai ini yang dimasukkan oleh user tadi. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi void keluar. Di fungsi void keluar ini ada 3 variabel yang bertipe data integer, yaitu ambil, temp, dan hasil. If inv nilai.batas sama dengan -1 itu berarti jika yang diinputkan oleh user tadi di void masuk sama dengan -1, maka akan keluar outputnya barang kosong. Else temporary sama dengan 0, akan tampil jumlah barang yang akan diambil. Dan jika inputannya tidak sesuai dengan tipe data yang tadi yaitu integer, maka akan tampil masukkan jumlah yang valid. Sin clear untuk menghapus data yang tadi supaya tidak tersimpan di dalam stack. Sin ignore ini untuk mengabaikan baris sebanyak 100. Lalu sin ambil. If ambil kurang dari jumlah, out stok tidak mencukupi. Jika yang diinputkan tadi di jumlah barang yang diambil itu melebihi jumlahnya, maka akan tampil stok tidak mencukupi. Dan akan kembali memasukkan jumlah barang yang akan diambil. Perulangan ini untuk menginisialisasikan bahwa temporary itu sebagai inv nilai.cml barang, inv nilai.batas. Inv nilai ini .cml barang dan seterusnya ini adalah inputan dari fungsi void masuk tadi. Lalu temporary min ambil ini untuk mengurangi temporary, yaitu nilai yang dimasukkan oleh di fungsi masuk tadi dikurangi ambil, lalu akan tampil hasil. Jika hasilnya kurang tidak sama dengan 0, maka inv nilai batas plus stacknya akan bertambah. Dan ini untuk menampilkan hasil selanjutnya. Dan jika semuanya sudah diinputkan dengan benar, maka akan tampil pemesanan barang. Dan semuanya ini akan terekam dalam history dan akan tampil di menu history. Cout barang sejumlah ambil ini didapatkan dari yang tadi diinputkan di sini telah keluar dari stack. Terakhir adalah fungsi void kosongkan. Di sini menggunakan percabangan 2 kondisi. If inv nilai.batas sama dengan -1 barang kosong. Sini berarti jika user tidak menginputkan di data masuk tadi, atau jika barangnya stak ini telah kosong atau sama dengan -1, maka akan tampil barang kosong. Dan jika isi staknya tidak kosong, maka akan tampil atas nama dan user akan menginputkannya. For inv nilai.batas, kurang dari -1, inv nilai.batas min ini untuk mengurangi atau mengosongkan semua isi yang ada dalam stack. Barang sejumlah ini untuk menampilkan barang sejumlah inv nilai.cml, inv nilai.batas, yaitu yang diinputkan tadi di data masuk atau hasil akhir dari pengurangan yang di fungsi void keluar tadi, telah keluar dari stack. Ya, kemudian saya lanjutkan kembali. Di sini ada fungsi void print. Nah, di sini kemudian ada cout, berarti kita mencetak kata berikut data.
handle, berarti mengakhiri dari baris. Kemudian ada for in PRP. In PRP berarti hanya in digunakan di sini, hanya di sini untuk di fungsi ini saja, karena tipe data PRP di dalam fungsi print ini. Kemudian ada PRP sama dengan if nilai titik batas, PRP lebih dari sama dengan 0, PRP min. Kemudian ada cout in sini struct. Ya, kemudian di sini ada variabel di dalam struct jumlah barang PRP, berarti PRP ini kan tadi nomornya ini. Kemudian handle berarti mengakhiri baris, kemudian cout hanya garis-garis tersebut, jadi nanti akan diulang-ulang jadi 1 garis 2 3 4. Nah, ini berdasarkan nanti diurutkan dari atas ke bawah. Nanti yang paling masuk pertama itu ada di bawah, yang masuk terakhir itu ada di atas. Kemudian di sini ada fungsi void history. Nah, void history dalamnya ada variabel H1. H1 ini hanya variabel yang diakses di history saja. Kemudian ada cout biasa, kemudian cout nama, kode, jumlah barang, status, petugas, tanggal, ini juga biasa. Cout ini juga biasa. Kemudian di sini ada for perulangan, berarti H1 sama dengan 0, H1 kurang dari jumlah HS nilainya. Jumlah HS nilai ini tadi ada variabel yang didapat diakses oleh setiap fungsi, karena ini tadi ada di luar dari setiap fungsi tadi. Kemudian ada H1++. Kemudian jika riwayat titik history flag, nah history flag tadi kan ada di struct riwayat ini ada di struct riwayat, history flag sama dengan 1, hanya sebagai tanda tadi. Nah, kemudian set color 3 digunakan ya tadi saat kita mengakses handle tadi Windows.h tadi. Kemudian di sini ada cout biasa, kita memunculkan garis, kemudian mengakses nilai, kemudian di sini ada garis lagi, nilai lagi, dan seterusnya. Ini hanya sebuah cout biasa, tidak ada yang spesial, hanya untuk menampilkan dari data-data tersebut. Kemudian ada else if riwayat history sama dengan min 1. Nah, di sini kan history flagnya 1, yang di sini history flagnya min 1. Maka di sini kalau 1 itu sini masuk, nah kalau yang min 1 di sini keluar. Kemudian pengecualian jika nilainya tidak sama dengan 1 atau min 1. Nah, di sini ada else. Nah, di sini ada set color 3 nanti yang berwarna biru kalau tidak hijau kalau nggak salah. Kemudian ada set color 6 ini berwarna kuning, set color 4 berwarna merah. Nah, pengecualian dari kedua tadi ada 1 min 1. Nah, kemudian tadi di sini dikosongkan, berarti nilainya itu flagnya itu tidak masuk 1 atau min 1, kemudian dikosongkan. Selain itu sama, ini riwayat history sama. Nah, di sini sama, masih sama semua. Di sini riwayat waktu titik H1, di sini riwayat waktu titik H1. Nah, di sini riwayat waktu H1 ini mengakses nih dari fungsi time tadi, date tadi kalau nggak salah. Ya, kemudian set color 7 untuk mengembalikan nilainya menjadi putih lagi warna dari teks tersebut. Kemudian di sini ada void save txt, berarti kita men-save filenya ke dalam txt, format txt. Offstream my files riwayat, di sini berarti kita membuat sebuah file yang nanti lokasi file tersebut sama dengan lokasi di mana kita menyimpan dari file cpp ini. Kita membuat riwayat.txt. Kemudian jika my file is open, nah jika kita membuka my file, kemudian my file, berarti di sini my file ini seperti cout, cuman di sini pencetaknya di riwayat.txt. Jika cout kita hanya mencetak di program, tapi kalau my file kita mencetak di riwayat.txt. Nah, di sini sama saja, tadi mencetak sama dengan panjang, kemudian my file. Nah, ini hampir sama dengan apa yang ada di history. Nah, perbedaannya yang ada di history dengan di sini cuman di sini ada variabel R1. Nah, di sini ada perulangan. Perulangannya agak beda. Di sini perulangan ada 2 perulangan. Berarti kita mencetak kalau di history kan kita hanya mencetak dari 1 barang. Tapi kalau di ini di riwayat txt ini nanti filenya kita mencetak semua file. Nah, di sini ada in R1 if n R1 kode tidak sama dengan 0 ya. Nanti kan
Jika kodenya tidak sama dengan 0, maka kita mengakses lagi. Untuk perulangan yang berikutnya adalah in R0 jumlah HS, berarti nanti adalah berapa jumlah riwayatnya, kemudian R++. Kemudian ada percobaan R1 history flag, ya sama seperti tadi. Di program kita menampilkannya pakai cout. Ya, jika ingin meng-save di file riwayat kita menggunakan my file. Nah, di sini sama isinya sama riwayat R1 pelaku R. Nah, ini sama masuk, jika ini 1 berarti tadi masuk, jika min 1 tadi keluar. Nah, jika selain itu maka dikosongkan. Ini sama histori antara perbedaannya cuma di sini. Nah, di sini digunakan agar kita menampilkan seluruh dari barang-barang tersebut. Ada dari struct pertama, struct kedua, struct ketiga, berarti struct barang 1, struct barang 2, struct barang 3. Nah, kemudian di sini ada my file close, berarti jika kita sudah mengakses dari file fungsi save.txt, maka kita menutupnya dengan file close. Nah, jika terjadi error, kita tidak dapat membuat file atau tidak dapat membuka file tersebut, maka ada else. Di sini else cout unable to open file, berarti kita tidak dapat membuka file tersebut. Kemudian sistem pause. Nah, sistem pause ini digunakan menahan agar fungsi ini tidak langsung berakhir. Kita harus menekan suatu perintah agar file tersebut berakhir. Jadi sini akan menjelaskan sedikit tentang sort, dimana sort ini ialah menyusun data apa yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini ada sort nama dan di bawahnya terus ada integer dua variabel B1 dan B2. Sini B1 B2 itu bebas variabelnya. Terus for B1 sama dengan 1, B1 kurang dari I, B1 plus plus. For B2 sama dengan 0, B2 B2 kurang dari 1, B2 plus plus. Dimana dua variabel ini kalau B1 dimulai dari 1, kalau B2 dimulai dari 0. Terus di bawahnya ada if INF B1. Kalau INF itu stack asli. INF B1 nama kurang dari INF B2 nama. Tampung sama dengan INF B2. INF B2 sama dengan INF B1. INF B1 sama dengan tampung. Tampung di sini tuh stack buatan buat stack asli sebelum di swap. Terus di bawahnya ada cout nama, jenis, merek, kode. Cout ini output nanti yang keluar dari program kita, dari program yang dibuat. Jadi dia menyusun dari nama, jenis, merek, sama kode. Dan sebelumnya kita udah isi sebelumnya sudah kita isi terlebih dahulu. Terus ada for B1 sama dengan 0, B1 kurang dari I, B1 plus plus. Terus sama aja. Kalau yang di bawah ini cout INF itu sebagai pemanggil dari apa yang memanggil tampilan yang kita susun tadi. Terus di bawahnya ada short code. Di sini sama aja semua ya. Pengertiannya dengan di atas, namun berbeda variabel saja, dia menggunakan C1 dan C2. Pada fungsi search kode di sini terdapat 3 variabel. Ada integer tengah, cari, dan tanda sama dengan 0. Kemudian akan muncul output yang bertuliskan masukkan kode yang dicari. Pada for terdapat variabel tengah yang nilainya sama dengan 0. Dan jika tengah kurang atau setara dengan I, maka tengah akan ditambah satu per satu. If jika kode INV tengah titik kode sama dengan yang dicari, maka nilainya sama dengan tengah dan tandanya sama dengan 1. Fungsi tanda di sini adalah jika kode yang kita cari itu muncul, maka ditandai dengan tanda sama dengan 1 ini. Kemudian break. Jika tanda tidak sama dengan 1, maka di sini akan muncul output yang bertuliskan kode tidak ada. Kemudian
masuk pada sistem pause dan akan kembali lagi kepada output yang pertama yang bertuliskan masukkan kode yang dicari. Lalu kita sudah memasuki pada bagian akhir, yaitu pada fungsi main atau fungsi utama yang berfungsi untuk menampilkan keseluruhan pada proses atau aplikasi ini. Nah, langsung saja didemokan aplikasinya karena juga berhubungan dengan fungsi mainnya sendiri. Yang pertama di sini saya jelaskan di codingan, yaitu di sini fungsi main itu mempunyai satu tipe data yaitu in dan diikuti dengan variabel yaitu menu dan menu utama. Langsung masuk saja pada checkpoint C, yaitu kita diminta untuk login. Nah, di sini kita diminta untuk login. Saya akan masuk dengan menginputkan ID saja. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan passwordnya juga. Nah, jika berhasil maka yang tadi akan berwarna hijau dan masuk pada ke menu utama, yaitu inventory gudang ini. Di sini saya jelaskan ada fitur-fitur, ada 6 fitur di sini. Yang pertama adalah tambahkan barang, yang kedua adalah sort nama atau pengurutan dengan nama, lalu yang ketiga adalah sort kode atau pengurutan dengan berdasarkan kode, lalu yang keempat adalah search kode atau pencarian dengan kode barang, lalu yang kelima untuk menyimpan riwayat, lalu yang pilihan 0 adalah untuk keluar dari menu utama menuju ke menu login. Lalu di sini yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan pilihan. Nah, di sini saya langsung masuk pada case 1. Nah, case 1 ini memanggil fungsi tambahkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, maka saya akan memasukkan pilihan yang pertama untuk menambahkan barangnya. Saya inputkan yaitu namanya mouse, lalu jenisnya yaitu hardware, lalu mereknya sendiri dan kodenya. Saya tambahkan lagi Nah, lalu saya akan menginputkan kode yang sama, yaitu 1. Nah, maka di sini akan ada tulisan atau peringatan kode sudah ada, karena saya menginputkannya, saya menginputkan kode yang sudah ada. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan kode yang baru. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua atau case 2 dan case 3 ini juga merupakan fitur pengurutan. Untuk case 2 ini dia memanggil sort nama, fungsi sort nama. Lalu yang case 3 ini untuk pengurutan dengan kode. Nah, saya coba untuk sort nama sendiri. Nah, di sini sudah urut ya. Memang kodenya tidak sama karena tadi saya menginputkannya dengan berdasarkan dengan pengurutan nama. Lalu yang ketiga yaitu source kode. Jadi pengurutannya dengan kode seperti yang di sini. Nah, lalu untuk yang keempat atau case 4 ini adalah untuk pencarian menu atau search kodenya sendiri. Saya inputkan saja 1 kodenya. Nah, lalu kita masuk pada untuk checkpoint A sendiri di sini.
checkpoint A sendiri memiliki fitur ada 7 fitur, yaitu yang pertama adalah data masuk, yang kedua adalah data keluar, yang ketiga adalah cetak, yang keempat adalah kosongkan, yang kelima adalah riwayat, dan yang ke-9 adalah untuk kembali, dan untuk pilihan 0 yaitu untuk keluar. Nah, di sini merupakan menu struct untuk memasukkan barang yang ke gudang tadi. Langsung kita demokan saja. Jika data masuk sejumlah 12, pengirimnya, nah, maka barang sejumlah 12 akan masuk ke stack ke 0. Lalu kita masukkan lagi, kita beri 8. Pengirimnya adalah kamu. Nah, maka yang barang sejumlah 8 tadi akan masuk ke stack yang pertama. Lalu kita lihat untuk fitur cetaknya sendiri, atau kita ingin mengecek berapa yang sudah masuk pada gudang tersebut, atau pada case 3 ini, yaitu untuk memanggil fungsi print yang gunanya untuk mencetak hasil dari penginputan tadi ya. Langsung masuk saja, kita pilih pilihan 3. Nah, tadi yang pertama saya menginputkan 12, yang kedua itu saya menginputkan sejumlah 8. Nah, di sini ada total 20 stoknya ya. Lalu kita skip saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk case 2 ini. Nah, case 2 ini fungsinya untuk barang yang sudah masuk tadi, kita akan ambil atau kita keluarkan dengan pilihan yang kedua ini. Lalu kita ambil saja sejumlah 10. Nah, maka otomatis untuk pemesannya adalah kita. Nah, lalu kita lihat lagi, maka jumlah sisanya adalah 10, karena yang tadi totalnya adalah 20 dari 12 dan 8, lalu kita ambil 10, maka 8 akan terambil, dan kan kurang 2, maka akan mengambil stack yang di bawahnya. Jadi sekarang yang tersisa adalah 10. Lalu di sini ada fitur kosongkan ya, untuk mengosongkan stack tadi atau tumpukan tadi. Maka kita pilih untuk pilihan 4, yaitu kosongkan. Nah, kita di sini sebagai adminnya yang untuk mengosongkan, maka saya beri nama saya. Nah, barang yang tadi, barang sejumlah 10 itu telah keluar dari stack karena sudah dikosongkan. Jadi kita mengambil semua stack yang ada di dalamnya tadi. Nah, di sini ada fitur riwayat juga ya. Nah, itu untuk menampilkan seperti history atau untuk bisa merekam kejadian yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kita coba cek untuk riwayatnya. Nah, di riwayatnya sendiri ya, di sini ada warna hijau kebiru-biruan, kuning dan merah. Nah, untuk warna ini, untuk warna hijau kebiruan ini, di sini merupakan warna dari kita saat memasukkan barang tadi. Nah, tadi seperti yang saya inputkan, namanya yang pertama tadi adalah aku, lalu kode barangnya masih sama, 1. Lalu untuk jumlah barang yang pertama saya tambahkan tadi kan 12. Nah,
Di sini statusnya masuk dan petugasnya itu adalah saya. Lalu tanggalnya sesuai dengan tanggal yang sekarang di sini. Yang ada di sini. Di sini ya. Dan waktunya juga sama. Nah, lalu yang kedua itu adalah namanya kamu. Lalu kode barangnya juga sama. Jumlah barangnya saya tambahkan 8. Dan statusnya masuk, petugasnya saya, dan tanggalnya sekarang. Lalu yang ketiga tadi, proses yang ketiga itu, saya mengeluarkan barang sejumlah 10 ya. Lalu statusnya keluar, dan petugasnya saya, dan juga tanggalnya juga pun sudah direkam. Lalu di sini saat saya mengosongkan barang, statusnya dikosongkan, petugasnya saya, dan tanggalnya pun juga sama seperti tanggal yang sekarang dengan waktu yang sudah berjalan. Nah, di sini namanya, karena nama yang bertugas itu adalah saya, maka saya tulis arrow. Nah, lalu untuk kembali ke menu utama, kita bisa memasukkan pilihan 9. Nah, di sini kita kembali ke menu utama. Lalu kita coba lagi untuk memasukkan kode yang kedua. Masukkan kode yang dicari yaitu 2. Nah, di sini tadi yang untuk kode 2 namanya adalah monitor. Lalu jenisnya adalah hardware dan mereknya adalah Asus. Nah, di sini saya akan menambahkan barang sejumlah 10. Nah, dia akan masuk ke stack yang ke-0. Seperti yang kode 1 tadi. Lalu kita keluarkan sejumlah 5. Nah, barang tadi akan keluar sejumlah 5 dari stack. Lalu yang ketiga akan saya cetak. Nah, jadi kan tadi saya menginputkan 10, lalu saya ambilkan 5. Nah, maka di sini sisanya sejumlah 5. Lalu kita lihat riwayatnya dulu. Nah, yang untuk kode 2, untuk kode barang 2 ini, yang pertama tadi saya memasukkan dengan jumlah barangnya 10 dan status yang keluarnya itu adalah 5. Jadi yang tadi atau sisanya adalah 5, sejumlah 5. Nah, lalu di sini kita akan kembali lagi untuk mengecek apakah dia error logic atau tidak. Jadi di sini saya akan menginputkan pilihan 4 dan yang kode saya cari adalah 1. Nah, di sini kita akan melihat apakah stoknya masih ada. Kita langsung buka cetak. Nah, ternyata data tadi kan memang sudah kosong di kode yang pertama, maka jadi saat kita cetak maka datanya akan tidak ada atau kosong. Lalu kita lihat riwayat lagi. Nah, masih seperti yang tadi ya. Lalu coba untuk kita keluar. Kita akan menggunakan ID-nya Mas Rois ya, 2956. Kita inputkan juga 2956. Nah, lalu seperti yang tadi ya, maka kita kalau ingin menambahkan barang ke stack, maka untuk pilihannya kita beri 1. Lalu coba untuk kita cek dengan pengurutan kode. Nah, masih sama ya. Kodenya sudah urut 1, 2. Dan kita coba lagi untuk memasukkan kode yang pertama. Nah,
Mas Rois akan memasukkan data sejumlah 20. Aku. Nah, barang sejumlah 20 akan masuk ke stack ke 0 karena pada kode yang pertama tadi itu karena kan dikosongkan. Nah, maka sejumlah 20 ini akan masuk ke stack yang sudah dikosongkan tadi. Nah, maka kita lihat datanya, stacknya yaitu sejumlah 20. Lalu kita lihat riwayatnya juga. Nah, di sini yang berbeda adalah petugasnya, karena saya masuknya dengan admin Rois Fahru Rozi. Untuk fitur terakhir yang akan saya jelaskan yaitu fitur pada menu utama, yaitu simpan riwayat. Nah, fungsi simpan riwayat ini akan menyimpan semua kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan akan tersimpan pada yang nantinya akan tersimpan menuju pada format notepad. Sekarang kita coba, kita masukkan pilihan 5 dan riwayat ini akan tersimpan pada notepad. Jadi kita akan buka notepadnya untuk mengecek. Nah, ada di sini, yaitu di bagian sini yang bertuliskan riwayat.txt. Nah, mari kita buka dan kita cocokkan untuk hasilnya. Nah, di sini ada aku, atau saya ginikan. Nah, di sini sudah sama ya, tetapi di sini tanggalnya ya karena ini adalah CMD. Jadi di sini ada aku dan aku, kamu, kita. Jadi dari kode yang pertama dulu, lalu yang kode kedua. Dan di sini sudah urut 12, 8, 10, 10, 20, 10, dan 5. Masuk, keluar, dikosongkan, masuk, dan keluar. Untuk petugasnya sendiri ada saya, dan yang untuk percobaan Mas Rois setelah dikeluarkan dan login lagi sudah sama. Sekian penjelasan tentang final project kami. Mohon maaf jika ada salah kata saat penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.